Bapa. Kami menolak setiap kuasa kegelapan yang ingin menguasai kami. Dalam nama Yesus kami patahkan. Tidak ada kuasa di tempat ini. Dan kami mengundang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Dan biarlah juga kiranya saudara-saudara kami sampai di tempat ini Bapa. Engkau yang mengantarkan mereka ke tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tempat ini. Ruah Elohim. Biarlah Engkau saja yang berkuasa di tempat ini, ya Bapa. Kita katakan sekali lagi,
Kamu yang besar bagi kami. Kami tahu Bapa, banyak hal yang kami lalui dalam hidup kami, suka duka, tapi kami percaya Engkau yang sudah ada dan yang ada saat ini dan yang akan datang Bapa. Karena itu kami tetap bertahan untuk ada bersama-sama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau memuji, memuliakan Engkau. Biarlah kiranya setiap pujian yang kami naikkan boleh menyukakan Engkau ya Adonai. Datang tidak membawa apapun, pulang pun tidak bawa apapun, tapi keselamatan kita harus kita pegang sampai Tuhan Yesus memanggil kita kembali. Ya, Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Oh aleika Yaakov, Miskenoteka Israel, Pani vero kaspecha, Afoeteka, Estás afeteka consejem, Beirateka, Miskenoteka Israel.
Deka, Miskan Kodeka, Wanita Kafe, Vera, Afrika Livne Adonai, Osi, Madobu, O Aleika Yaakov, Miskeno Deka Israel, Madobu, O Aleika Yaakov, Miskeno Deka Israel, Wanita Dileka, Adonai Enrakson, Elohim Merok Hasdeka, Elohim Merok Hasdeka, Adeni Bemeniseka, Matofu, O Aleika Yaakov, Miskeno Deka Israel, Miskeno Deka Israel. Aku mau bertekuk lutut di hadapanmu penciptaku, dan aku kiranya doaku kepadamu ya Adonai boleh diterima. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatan. Mari kita bersukacita menikmati Syabat ini dengan menyanyikan Yismechu Bemalkutecha. Yismechu Bemalkutecha, Somre, Somre, Somre Shabbat, Bekoreonek Shabbat. Yismechu Bemalkutecha, Somre, Somre, Somre Shabbat, Bekoreonek Shabbat. Mekadesi Sefi Shabbat, Kulam Yismechu, Vejitani Mintu Vekashabat. Yismechu Bemalkutecha, Somre, Somre, Somre Shabbat, Bekoreonek Shabbat. Yismechu Bemalkutecha, Somre, Somre, Somre Shabbat, Bekoreonek Shabbat. Behaspi Raksitabo, Raksitabo Vekidasdo, Hendak Yamin, Yamin Untuk Karata. Yismechu Bemalkutecha, Somre, Somre, Somre Shabbat, Bekoreonek Shabbat. Yismechu Bemalkutecha, Somre, Somre, Somre Shabbat, Bekoreonek Shabbat. Lemase Beresik Shabbat, Lemase Beresik Shabbat. Yismechu Bemalkutecha, Somre, Somre, Somre Shabbat, Bekoreonek Shabbat. Bersukacitalah dalam kerajaanmu mereka yang menjaga Sabat dan menyebutnya kesenangan, dan mereka yang menguduskan Sabat akan bersukacita oleh kebaikanmu.
Hari ini adalah hari pesta dalam roh bagi Israel. Dikuduskan dan diberkati olehmu. Hal yang paling mulia dari antara hari-hari lain. Lambang sukacita penciptaan. Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan Mazmur nyanyian hari Sabat Tehillim 92. Kita langsung masuk pada Sadik Katamar Yifra. Sadik Katamar Yifra Keres Balpanon Yiske Setulin Befet Adonai Besakaton Elohenu Yafriku Ojenufun Beseva Desenim Beranim Yiyu Lehagi Kiasana hati kita kepada Bapa di surga, dan kita hadapkan wajah kita ke kota Yerusalem, kota Raja Maha Besar. Mesias akan datang di sana, menjejakkan kakinya dan memerintah atas seluruh bumi. Barekhu et Adonai Hamevorach. Baruch Adonai Hamevorach Leolam Baed. Baruch Adonai Hamevorach Leolam Baed. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengar Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Diberkatilah namanya, mulia kerajaannya untuk selama-lamanya. Be'afta et Adonai Elohecha bechol lefavcha ubechol nafshecha ubechol meodecha vehayu hadevarim ha'elech asher anochi mitzvavecha hayom alevavecha vesinatan lefanecha vedibartam ba'am vesiftecha bebetecha uflechtecha baderech umshachdecha ufkumecha umsarkam leon al yadecha vehayu letotafon be'enecha uchtaftam al misusot betecha ubisharecha leman tizkeru ve'asitem et kol mitzvotai vehitem kedoshim lelohechem. Ani Adonai Elohechem asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim lihyot lachem lelohim. Ani Adonai Elohechem, Adonai Elohechem. Amen.
Silakan duduk Bapak sekalian. Kita akan memberkati anak-anak kita ya. Mari anak-anak remaja yang hadir, silakan maju di depan. Akan diberkati di bawah talid. Yesus Maha untuk selama-lamanya. Kita satu dengan doa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari Sabat ini ya Tuhan, buat anak-anak yang Tuhan percayakan di tengah rumah tangga kami. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan adalah harta pusaka yang tak ternilai harganya. Kami mengucap syukur buat warisan iman yang diwariskan dari leluhur kami, Abraham, Ishak dan Yakov, kepada orang tua yang ada di lingkungan umat Tuhan. Dan berkat itu turun terus ledor fador dari generasi ke generasi untuk menciptakan satu umat dari kepunyaan Bapak sendiri. Kami mengucap syukur ya Bapak buat kesempatan yang indah di tengah kehidupan kami ini. Kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam pimpinan Tuhan. Lindungi anak-anak kami dari segala yang jahat, orang-orang jahat, roh-roh jahat, pergaulan yang buruk yang akan merusakkan kehidupan mereka. Tuhan lindungi anak-anak kami biar mereka boleh hidup di jalan-jalan orang sadik, tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, hidup di dalam segala kebenaran Torah-Mu. Tuhan melindungi anak-anak kami dari segala sakit penyakit, wabah penyakit, virus kuman yang ada di muka bumi ini, pandemi yang ada di lingkungan mereka. Biarlah Tuhan luputkan anak-anak kami dari segala sakit penyakit itu, dan biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam tubuh yang sehat, dan mereka boleh beraktivitas untuk mengejar segala cita-citanya. Dan Tuhan memberkati hari esok masa depan anak-anak kami. Tuhan beri hikmat, akal budi, kepintaran, kecerdasan, ketangkasan dan kecekatan, sehingga mereka boleh hidup di atas rata-rata, dan mereka boleh menjadi saksi di tengah generasi mereka bagi kemuliaan Bapa di surga. Sekarang anak laki-laki terima berkat Tuhan. Yesimcha Elohim ke Efraim veki Manasye. Kiranya Elohim akan menjadikan kau seperti Efraim dan Manasye. Kau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, dan kau akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu. Sebab buah-buahmu bukan berasal dari dunia ini, tetapi buah-buahmu berasal dari Bapa di surga, dan tiada seorang pun yang dapat merampas buah-buah itu dari hidupmu. Sekarang anak wanita terima Tuhan. Yesimah Elohim ke Sarah, Rivka, Rahel, Lea. Kiranya Elohim akan menjadikan kau seperti Sarah, Rivka, Rahel dan Lea. Kau akan menjadi wanita bijak seperti yang tertulis di dalam Amsal 31. Kau akan menjadi berkat di tengah keluargamu, bagi Kehilat, bagi bangsa ini, juga bagi suami dan anak-anakmu kelak ketika kau masuk pada usia pernikahan. Untuk keduanya terima berkat Tuhan. Yevarecheka Adonai veis mereka, Yair Adonai panaf elecha fikuneka, Yisa Adonai panaf elecha veyashem lecha shalom. Kiranya Ruh Kudus akan menuntun langkah-langkah hidupmu di dalam Yeshua HaMashiach. Amin. Masuk pada doa terfilat Natal ini ya. Sebelum mendengarkan firman, kita melestarikan ajaran Yeshua HaMashiach yang membimbing umatnya di dalam berdoa. Ya. Jadi Yeshua itu menggenapi Torah, dia memenuhi segala nubuatan dari Torah, dan dia melakukan Torah, meneladankan kepada kita dengan sempurna. Kita membaca bersama-sama. Avinu Sheva Shamayim Yitkaya Semeka Tahu Malkutecha Yaseh Resoneka Kibasamayim Hendak Ares Hedlacher Bukenu dan Lanu Hayo Uslah Lanu Al-Khaten Kimo Sesurkin Gam Anaknu Lachar In Lanu Fialdebinu Nidei Misayo Kiim Khak Senumin Hara Kilakha Hamam Lakha Vehati Durah Vehati Feret Leolni. Amin. Ya, Tuhan. Kita akan langsung masuk pada firman ya. Pembacaan Torah dulu ya. Oke. Ya, pembacaan Torah hari ini Parashat Bo.
pada saat ketiga pada kitab Semot ini kita keluaran. Saya memanggil siapa yang berbaca? Pak Parno. Mari kita naik ke gunung Adonai, ke rumah Elohim Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Kimi Sion tekse Torah, Kimi Sion tekse Torah, Udafar Adonai Mirushalayim, Baruch Senatan Torah Torah, Baruch Senatan Torah Torah, Leamo Israel Bidusyato. Dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Silakan maju ke depan. Pak Parno ya. Ya, 1 sampai 5. Ya. Sebelum membaca Torah, Pak Parno terima berkat. Isberah kafotenu Abraham, Ishak, ke Yakob, Yefaret, Bapak Parno, Asher Allah lekafot Elohim hea Torah, Akados Baruhu, Yefaret foto, Weis misfakto, Weis labraka, Bekas laka, Bekol maaseyedai. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Ishak dan Yakob, kiranya dia memberkati Bapak Parno ben Abraham yang telah datang untuk menghormati Tuhan dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah dia, memberkati dia dan keluarganya, dan mengirim berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Diberkatilah Adonai yang dipuji, diberkatilah Adonai yang dipuji selama-lamanya. Baruk Adonai Hamepura Leolam Pait, Baruk Ata Adonai Elohimnu Melek Haolam Aserbar Banu Mikol Haamin Binatan Lanu Toratu, Baruk Ata Adonai Noten Hatorah. Terberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, penguasa alam semesta, yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Terberkatilah Adonai yang memberikan Torah. Semot 10 ayat 1 sampai dengan 5. Bayomer Adonai El Mose Bu El Paro Ke Ani Kibati Et Lebo Petlab Apadet Lemaan Siti Otode Ele Berkibu Lemaan Tesaper Beaseni Binka Open Binka et Aser hit aladi Bimit Serayim Peet Otodai Ototai Aser Smiti Pan Pedatem Ke Ani Hasen Payapo Mose Pak Haron Alparo Payomno Elap Ka Amar Hasen Elohe Hapin et Mate Me'ata le'anot Mimpane Salak amin Paya
paya dudi kim en ata les halek et ami hindi mit mepi maskar ape migreka pesika epm aret pelo yukal riot et hara et peakal et yater apela mis eret lekem amin aparat pekal et kol asem asome lekem min asade. Keluaran 10 ayat 1 sampai 5. Adonai memberkati kepada Musa, pergilah menghadap raja. Aku telah menjadikan dia dan para pejabat teras kepala supaya aku dapat melakukan keajaiban-keajaiban di tengah-tengah mereka, dan supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku memerdekakan bangsa Mesir dengan keajaiban-keajaiban itu. Maka kamu semua akan tahu bahwa akulah Hasem. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap raja dan berkata kepadanya, Hasem Elohim bangsa Ibrani berkata, sampai kapan engkau tak mau tunduk kepadaku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka dapat beribadah kepadaku. Kalau engkau masih juga menolak, maka besok akan kudatangkan belalang ke negerimu. Seluruh permukaan tanah akan tertutup sama sekali oleh belalang yang sangat banyak itu. Semua sisa tanaman, bahkan pohon-pohon yang tidak dibinasakan oleh hujan es akan dihabiskan oleh belalang itu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam aser natan lanu Torat emet kayik olam natan betokenu. Baruch ata Adonai noten atorat. Terberkatilah engkau Adonai Tuhan kami Raja dunia, yang telah memberkati Taurat yang benar kepada kami, yang memberikan hidup kekal di dalam diri kami. Terberkatilah engkau Adonai yang telah memberikan Taurat. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami Raja semesta alam, gunung batu yang kekal, batu karang dari seluruh dunia, kebenaran dari segala zaman, yang maha kuasa, yang setia, yang mengatakan dan melakukan, yang mengucapkan dan memenuhi, karena semua firman yang betul dan benar. Dapat dipercaya engkau Adonai Elohim, dan dapat dipercaya segala firman-Mu, dan tidak ada satupun dari firman-Mu yang tidak digenapi, karena engkaulah Adonai dan Raja yang dapat dipercaya dan penuh belas kasihan. Diberkatilah engkau Adonai yang dapat dipercaya dalam segala firman. Amin. Ya, kita akan masuk pada daftar orang. Ya, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita masuk kepada parasat yang ketiga pada buku Shemot. Ya. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Adonai itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ya, sebelum 5 pengajaran Torah, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur sebab Tuhan membimbing kami, menuntun kami melalui Torah sebagai buku perjanjian yang harus kami lakukan, kami taati sebagaimana umat Tuhan merespon ketika mereka bersama-sama, ketika kitab Taurat dibacakan dan seluruh umat mengatakan kami akan mendengarkan dan melakukan. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau belajar tentang parasat Bo, dan biarlah Tuhan
hikmat dari tempat yang maha tinggi memenuhi kami semua, urapi kami taklukkan pikiran kami di bawah pikiran Hamasyah, dan biarlah kami boleh Tuhan dengan sukacita dan dengan rasa haus kami boleh menerima, menyerap segala kebenaran Torah-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami mau menerima pengajaran hari ini. Baru kata Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishan bemis kota pesifanu lasoh bedifrei Torah beshem Yesus Hamasiah. Amin. Ya, hari ini para sahbo datanglah. Saya ambil memberi subtitle judul Let My People Go That They May Serve Me. Biarkan umatku pergi, mereka akan beribadah kepadaku. Ya, jadi Tuhan selalu bergerak di dalam frame perjanjian, di dalam satu ikatan perjanjian ya. Jadi Tuhan tidak sembarangan, Tuhan tidak bergerak tanpa aturan, tapi Tuhan punya aturan. Dia Tuhan yang teratur ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, kita akan melihat peristiwa ini sudah berkali-kali, memang kita mungkin sudah dengar dari sejak kecil ya, tapi kita melihat penekanan yang Tuhan bukakan yang disebut dengan progressive revelation atau pewahyuan yang berkelanjutan ya. Kita dulu waktu kita sekolah minggu kita ngerti segini, kemudian kita jadi pemuda kita pemahamannya sekian, kemudian setelah kita dewasa pemahamannya lebih lagi, dan sekarang kita bertambah lagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perspektif Ibrani ya. Sebab kitab suci kita adalah kitab suci Ibrani. Nah, kalau dikatakan Jewish book ya, buku Ibrani, buku Yehudi. Jadi kita tidak boleh punya satu perasaan antisemitisme atau punya perasaan yang disebut dengan sinat kinam. Ya, kita melihat akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara sekalian situasi di Timur Tengah, kenapa terjadi seperti itu? Bahkan di Indonesia pun terjadi seperti itu ya. Ini yang disebut dengan sinat kinam atau baseless hate. Kebencian yang tanpa dasar, tanpa alasan ya. Jadi kenapa ini? Pokoknya Yahudi. Kenapa kita mungkin? Karena dia Yahudi. Dan itu disebut Wahyudi dan Nasr dan Sahroni itu maksudnya ya. Yehudim dan Nasarid itu yang dimusuhi ya, karena sejak kecil itu diajarkan untuk memusuhi. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, paradigma ini terus hidup di dalam kehidupan bangsa-bangsa ya, khususnya di Nusantara ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat peristiwa bahwa bangsa Israel itu ketika mulai masuk ke tanah Kanaan itu ya, dimulai dari keluarga Bnei Yaakov ya. Ketika di situ ada Yosef yang waktu itu Yosef itu menyatakan dirinya ya kan, dia menunjukkan bukti bahwa dirinya itu saudaranya. Jadi dengan apa? Bukan hanya dengan lisan, bukan hanya dengan verbal, tapi dia tunjukkan bukti bahwa dia itu orang Yahudi ya, dengan Brit Milah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, nah, para sahbo, bo itu bahasa Ibraninya bo itu datang, tapi dalam LAI dikatakan apa? Pergilah, go, bukan come. Ya, Adonai memerintahkan untuk Moshe dan Aharon datang. Nah, ini beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengan adanya perkataan itu artinya beda. Seperti tadi kita ngomong, kata terberkati dengan diberkati itu beda Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kalau terberkati itu pasif, kalau diberkati itu pasif, aktif.
Ya, nah kita Tuhan memberkati umatnya. Ya. Tetapi kita harus melihat tradisi kitab suci bahwa raja juga memberkati umatnya dengan berlutut, Bapak Ibu Saudara. Raja ketika memberkati umatnya, rakyatnya, dia kneel down. Nah, kata ini pakai kata lutut itu adalah barak. Barak atau baruk. Nah, jadi baruk diberkati. Jadi berlutut memberkati. Dan umat Tuhan, rakyat juga bisa memberkati rajanya atau tuannya. Dengan juga sama dengan kata baruk juga, dengan berlutut, saudara, memberkati rajanya. Nah, jadi memang ini rasa bahasanya di Indonesia sepertinya enggak lazim, tapi sebenarnya kitab suci seperti kata bo ini datanglah. Artinya apa perbedaan dengan pergilah? Kalau datanglah, saya bilang itu mengundang. Pak Tekno, datanglah ke rumah saya. Ya, datanglah ke rumah saya. Artinya saya ada di rumah itu. Kalau istrinya Pak Tekno bilang, "Papa, pergilah ke tempat Pak Yusak," ya kan? Ibunya nggak ikut, pergilah. Tapi kalau datanglah, artinya apa? Adonai Elohim sudah ada di mana ketika Mose dan Harun itu diundang. Jadi Elohim sudah ada di istana Faraon, ya, atau Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama, tapi Fir'aun itu gelar, ya. Ada Fir'aun keberapa? Nah, itu saja penting, Bapak Ibu. Kata bo itu artinya datanglah. Itu Tuhan itu sudah ada di depan. Ketika umatnya berjalan menuju kemana, dia ada di situ. Ya. Karena itu Tuhan yang luar biasa. Dia menyertai. Karena apa tadi? Saya bilang ada frame apa? Covenant, perjanjian. Jadi Tuhan bergerak dalam perjanjiannya. Perjanjian dengan siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Abraham, Ishak, dan Yakub. Yakub diganti jadi namanya Israel. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Ini Brit Haolam, perjanjian yang kekal, yang tidak bisa dibatalkan, yang tidak bisa dirubah. Jadi sifat dari perjanjian itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti kita ingat waktu peristiwa Esther, ya, Esther Hadasyah. Nah, itu kan Raja Ahasveros itu memberikan cincinnya untuk boleh ditentukan diundi, kan kata pur dari Purim itu, dari kata pur yang diundi, jatuhnya nanti pada tanggal 13-14 Adar itu bangsa Israel boleh dimusnahkan. Jadi itu perjanjiannya Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa tanggal itu ditetapkan bahwa bangsa Israel tidak boleh melawan. Bangsa Israel tidak boleh melawan, ya. Dia harus seperti domba sembelihan yang dikorbankan, tidak boleh melawan. Tetapi ketika perintah atau keputusan raja itu harus dirubah, itu nggak bisa dicabut, saudara. Tapi raja memberikan tanda perjanjian yang baru, dia berikan cincin yang baru supaya bangsa Israel boleh melawan. Nah, di situ Bapak Ibu sekalian. Oke. Mose disuruh datang kepada Firaun, mengatakan bahwa biarlah umatku pergi. Untuk apa? Ya, untuk beribadah kepada Adonai. Nah, itu intinya, pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Avoda le Adonai. Ya, beribadah kepada Adonai. Kenapa? Karena selama ini bangsa Israel itu ditulis di situ 430 tahun hidup di dalam perbudakan. Ya, awalnya waktu zamannya Yosef masih ada, itu disegenin Bapak Ibu sekalian. Dia bisa tetap beribadah kepada Adonai. Tetapi setelah
Yosef meninggal, dia turun temurun 400 tahun kemudian itu mereka bangsa Israel sudah melupakan Tuhan. Dia tidak lagi beribadah Sabat, padahal itu diperintahkan oleh Tuhan. Sabat itu punya 3 makna. Sabat itu pertama adalah perjanjian, dengan tandanya apa? Cincin pernikahan, ya. Itu Sabat. Dan Sabat itu adalah perintah. Pertama yang saya perintah, dan Sabat kedua itu tanda perjanjian, dan yang ketiga bahwa Elohim beristirahat, umatnya beristirahat, ya, bersabat. Kata Sabat itu rest, ya. Jadi rest itu membuat refresh. Jadi Sabat fayi nafas, Sabat yang menyegarkan jiwa. Nah, jiwa kita, jiwa umat di Mesir waktu itu tidak ada Sabat, Bapak Ibu Saudara. Dia bekerja 7 hari dalam sepekan, dalam seminggu, ya. 30 hari dalam sebulan. Dia terus kerja, tidak berhenti. Itulah sebabnya Tuhan memanggil umatnya untuk beribadah Sabat. Sabat itu tanda perjanjian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemarin saya dikirimin video, ada berbicara anak muda seperti pada umumnya begitu. Oh, Torah itu sudah nggak perlu, ya. Kita sudah perjanjian baru. Yesus sudah membatalkan Torah. Nah, itu parah sekali, Bapak. Yesus membatalkan Torah. Wah. Padahal Yesus sendiri ngomong di dalam Matius 5 ayat 17. Yesus sendiri yang ngomong, ya, janganlah kamu menyangka aku datang untuk mentiadakan Torah. Satu iota pun tidak akan diadakan sampai langit dan bumi lenyap. Sampai semuanya itu terjadi. Terjadi apa? Langit dan bumi lenyap. Saya pernah berdiskusi atau berdebat, ya, dengan orang Kristen bahwa yang Torah kan sudah digenapi, ya kan? Ketika Yesus mati itu sudah digenapi, sudah selesai. Sudah pakai kata-kata tetelestai, sudah selesai, ya. Nah, dia pikir Torahnya yang sudah selesai. Torah sudah dipakukan di kayu salib. Waduh, hukum Taurat. Apa yang dipakukan itu adalah hutang dosa, surat hutang. Paulus mengatakan surat hutang itu dipakukan di kayu salib, ya, dengan merumpuhkan permusuhannya, dengan memakukannya di kayu salib. Itu adalah surat hutang. Hutang itu dosa. Dosa yang dipakukan di kayu salib, ya. Yesus menanggung dosa. Seluruh tubuhnya penuh dengan dosa umatnya. Maka dia harus mati menumpahkan darah, karena sebab tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Bukan penebusan dosa, menebus kita. Nah, itu penebusan yang sudah selesai. Setelah ditebus, lalu apa? Apakah semua selesai? Oh, tidak. Yesus hidupnya aja tidak membatalkan Torah, apalagi matinya. Nah, orang salah sangka, menyalahpahami tulisan Nabi Saul, Rasul Paulus, ya. Dan banyak orang Kristen yang mempersalahkan Nabi Saul. Padahal Nabi Saul sendiri berbicara dalam 1 Korintus 11 ayat 1, katakan, jadilah pengikut apa? Jadilah peniru, berkata memetes itu, ya, to be imitate. Jadilah peniruku sebab aku meniru Yesus, atau jadilah pengikutku sebab aku mengikut Mesias. Dalam kata mengikut atau meniru atau mengimitate itu tidak mungkin bertentangan, ya. Rabi Shaul diundang secara khusus ketika Yesua sudah bangkit. Murid-murid yang lain ketika Yesua sebagai insan, sebagai manusia, dia memilih memanggil murid-murid. Tetapi Rabi Shaul, ya, di Jalan Lurus, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia dipanggil secara khusus. Bahkan Rabi Shaul mengatakan, Injilku. Siapa yang bisa berani berkata Injilku? Rabi Shaul satu-satunya mengatakan Injilku, karena dia mendapat langsung dari Yesua.
ketika di jalan lurus itu. Ini suatu peristiwa supranatural yang fenomenal sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa memang Rabi Saul ini selain dia itu berpendidikan tinggi, orangnya brilian, cerdas ya, dia yang dipilih oleh Yosua secara langsung. Ya. Kalau kita lihat kehidupannya, maka di dalam Kisah Rasul berapa? 7 ayat 35 sampai 37. Siapa yang dapat memisahkan kita? Aniayakah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahkan pedang. Ya. Itu sudah dialami oleh Paulus. Paulus bukan hanya ngomong Bapak Ibu Saudara, tapi Paulus konsisten dengan apa yang disampaikan. Bahkan dia mengalami semua itu. Berapa kali dia kalang kapal, didera 40 kurang 1 berapa kali, ya kan? Dia masuk penjara berapa kali, dan akhirnya pedang. Sebelum dia diseret dengan kuda, lalu kemudian dipenggal kepala. Ini bukan hanya omong-omong, saudara. Dia betul-betul menyatakan. Dan Rabi Saul ini, kita sangat bersyukur kita boleh mengenal Rabi Saul yang sebenarnya. Jadi Rabi Saul selama ini diidentifikasi sebagai rasul lah, sebagai santo lah, sebagai apa. Itu nggak tepat, karena dia itu seorang rabi, murid Gamliel, cucu Hillel, dan dia orang yang brilian. Tidak mudah punya kedudukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Rasul Paulus itu dikatakan dalam bahasa istilah gitu bahwa tempat tertinggi adalah duduk di bawah kaki rabi. Kita nggak ngerti itu, padahal apa? Itulah jenjang pendidikan. Ya, dari mulai umur 5 tahun masuk ke Bet Sefer, kemudian masuk ke Bet Talmud, kemudian masuk ke Bet Midras, kemudian duduk di bawah kaki rabi. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Tidak banyak orang yang bisa sampai posisi itu, tetapi Rabi Saul bisa, ya. Dan itu luar biasa. Karena itu sekalipun Rabi Saul dijuluki the mystery man atau the misunderstood man, ya, yang disalahpahami, bahkan yang misteri, tetapi bagi kita yang kita tahu itu siapa Rabi Saul yang sebenarnya, itu luar biasa. Jadi tidak ada lagi keraguan bahwa Rabi Saul itu bukan orang yang menyusup kepada kekristenan, ya kan, dan sebagainya. Banyak dituduhkan kepada dia, tetapi itu tidak benar. Kita tahu Rabi Saul. Nah, Tuhan berperkara kepada Fir'aun. Dia memberikan tulah sebanyak 10 tulah. Nanti pada zaman Senin Pesak kita akan betul-betul mengerti ketika di dalam Keluaran 6 itu dikatakan aku akan 4 kali. Itu diwujudkan dengan kidus, minum anggur selama 4 gelas 4 kali Bapak Ibu sekalian. Nanti di sana dan waktu kita, siapa yang pernah menikmati zaman Seder Pesak? Ya, pernah nggak? Sudah semuanya. Itu ada nanti mencelupkan jari kita ke anggur, dicelupkan dengan dipindahkan ke satu pinggan gitu ya. Jadi titiknya semakin berkurang sukacita kita ketika kita ada di dalam pelanggaran. Ya. Jadi ini ditotol. Terus misalnya yang pertama, air menjadi darah, air menjadi darah. Terus yang kedua, katak. Nanti ikut maknanya luar biasa. Itulah yang sebenarnya yang disebut dengan perjamuan yang diganti dengan perjamuan kudus. Ya, beberapa saat yang lalu saya sempat ngobrol dengan Ibu Krisna di rumah Pak Jufrison, bahwa perjamuan kudus itu adalah satu bentuk perlawanan, satu bentuk pengingkaran kepada firman Tuhan. Ya, dia rubah sedemikian rupa. Bukan hanya itu, semuanya di dalam
kekristenan itu sudah dirubah, diganti Bapak Ibu Saudara. Bersyukur kita ada di komunitas misian, ya kan? Kita kembali kepada pengajaran yang dari Sion dan firman dari Yerusalem. Ya, itulah yang selama ini dimusuhi, selama ini disingkirkan. Karena tadi apa? Sinak-kinam. Sinak-kinam itu akhirnya berbuah antisemitisme. Kemudian ada kendaraannya yang sebenarnya replacement theology, ya kan? Ada covenant theology, ada dispensational theology, ya kan? Ada teologi liberal dan sebagainya. Itu semua menyimpang jauh dari kebenaran firman Tuhan. Ya, karena itu kita bersyukur kita ada di tempat ini. 10 tulah itu diberikan kepada bukan hanya kepada orang Mesir, termasuk juga kepada orang Israel. Ada yang sifat tulahnya itu untuk semua. Ada yang memang khususnya misalnya katak, belalang, ya kan? Nah, itu khusus untuk orang Mesir. Orang Yahudi, ya orang Ibrani yang ada di situ itu nggak kena Bapak Ibu sekalian. Belalang itu menutupi sampai gelap gitu ya, belalang tuh jutaan, mungkin berapa nggak bisa dihitung. Itu sampai pohon-pohon itu ludes, ya. Tinggal batang, ya. Semua daunnya semua apa dihajar mereka semua habis. Masuk ke rumah-rumah, katak pun demikian. Tapi anehnya tidak masuk ke keluarga-keluarga, rumah-rumah orang Ibrani. Nah itu luar biasanya, Bapak. Jadi dengan 10 tulah itu apa maksudnya Tuhan? Jadi Tuhan memberikan tulah atau plak itu ya, plak itu adalah untuk membidik atau menggempur kebanggaan orang Mesir. Nah, kita breakdown satu-satu ya. Nah, 10 tulah tadi sungai Nil menjadi darah. Nah, itu ada dewa yang disebut dengan Hapi. Ya. Dewa Hapi yang dewa sungai itu. Sungai kan kehidupan. Jadi Mesir itu menjadi subur dan bisa bertahan hidup itu karena ada sungai Nil. Tetapi disitulah kebanggaannya dihancurkan dewa Hapi itu ya. Nah, itu dengan air menjadi darah. Air menjadi darah sungai Nil. Sungai Nil bisa buat minum, bisa buat mandi segala macam. Sekarang kalau sudah jadi darah semua, tidak. Dan yang kedua itu katak. Katak itu ada dewa Heket namanya, dewa katak. Ya. Kalau katak itu di dalam zaman dulu zaman orang mentogel itu katak itu dewa air pokoknya air lah gitu ya, air yang melambangkan kebutuhan gitu ya kan, dewa air gitu ya katak. Nah katak itu Heket gitu ya, itu kebanggaannya dihancurkan dengan diberikan tulah katak. Terus kutu atau caplak ya, itu dewa namanya dewa Geb, dewa bumi. Kebanggaannya dihancurkan dengan diberi kutu atau caplak. Terus yang keempat, lalat pikat atau kumbang. Itu dewa Isis, dewa kehidupan dan kematian. Nah itu jadi dewa itu banyak di Mesir itu. Nah itulah kebanggaan mereka dihajar oleh Tuhan dengan 10 tulah. Terus kemudian sampan ternak atau Hathor ya. Hathor itu bentuknya lembu atau apis. Itu bentuknya sapi, Menefis, sapi suci, Heliopolis ya. Nah itu diberikan oleh Tuhan untuk menggempur dewa-dewa yang mereka banggakan ini, yang mereka tempat mereka bergantung ya, dihajar. Terus yang keenam Bara ya. Bara itu Imholek itu dewanya itu. Nah itu Bara itu bukan hanya ingat Bapak Ibu Saudara, siapa yang pernah kena Bara itu sampai diambil tebikar itu dia Ayub ya. Nah, itu betapa mengerikan gitu. Orang cantik, orang gagah, orang ganteng, orang segala macam kalau sudah kena itu, saudara kasihan sekali ya. Sudah hancur sudah.
itu dewa kesembuhan. Kalau kita punya malaikat siapa? Rafael gitu ya, malaikat yang Tuhan berikan kuasa untuk menyembuhkan. Ada kata Rafael itu dihancurkan. Terus hujan es. Hujan es ini ada dewanya namanya Dewa Nut ya. Dewa Nut itu. Nah itu udara sudah dikuasai. Yang tadinya udara mereka bangga-banggakan ya. Kemarin saya dengar di radio, rupanya Surabaya itu pencemaran tertinggi nomor 1. Dulu Jakarta ya, ini Surabaya ya, pencemarannya udaranya nomor 1 pencemarannya. Nah ini hujan es yang dibangga-banggakan itu ya dihantam pakai hujan es ya, ya. Dan itu udara atau ini kehidupan ya, udara itu seperti nafas kehidupan itu. Maka ada di situ dewinya juga, Dewi Istar itu. Istar, Ashtoret atau Asyera. Nah ini yang sering dipakai dengan menggantikan kebangkitan Yesua itu dengan Istar. Ya, kita dengan Innocent Tamadosa, Happy Easter, Happy Easter. Kita juga kasih meme atau kasih ucapan Happy Easter gitu ya, dengan keranjang ada telurnya yang diwarna-warnai segala macam. Nah itu dewa dewi itu dihajar oleh Tuhan dengan menurunkan hujan es. Atau dewa Set juga menjaga panen. Nah, panennya dihancurkan dengan hujan es. Panennya semua pusuh, nggak bisa panen, rusak semuanya. Dan yang ke-8, belalang atau dewa wajet itu ya, itu Dewi Kobra, pelindung Mesir. Makanya kalau orang Mesir suka pakai itunya kan, ini kobra gitu ya kan, pakai pakaian Mesir. Nah Yosef pakai begitu tadinya. Makanya saudara-saudara nggak kenalin dia, ya kan. Tetapi ketika dia buka semuanya, ya kan, bahkan jubahnya kalau dia tanggalkan, mari mendekat, ya kan, mari mendekat itu rasanya, dan dia menyatakan dirinya Yosef ya. Wah itu luar biasa. Belalang semua habis, semua tanaman habis sampai masuk ke rumah-rumah. Saudara bayangkan, orang udah nggak bisa keluar rumah, orang udah ketakutan melihat belalang sebegitu banyaknya. Kalau 1-2 masih bagus ya, mungkin kalau 10 atau sekilo bisa dibuat ditusuk jadi sate, sate belalang. Tapi ini udah memenuhi bumi sampai gelap sudah. Nah, akhirnya Tuhan juga menghalaukan dengan angin juga, jadi kehalau semua ke laut, terberau semuanya. Ya, ketika Firaun sudah oke, silakan pergi. Nah, jadi Firaun itu tarik ulur Bapak Ibu sekalian. Oke, boleh pergi meninggalkan ini, tapi laki-laki saja, istri dan anak-anak dan ternak nggak usah, gitu ya kan. Dengan judul silakan beribadah, gitu kan, tapi laki-laki doang. Gitu. Ya. Nah, begitu. Akhirnya, ya udah oke, silakan pergi. Akhirnya Tuhan, pokoknya ini belalang dihilangkan, dilenyapkan sampai benar-benar lenyap. Tetapi muncul lagi untuk menguasai Ibrani yang tetap sebagai budak. Nah, terus Gelagulita itu dewanya itu dewa Ra namanya. Ra ya, dewa matahari. Nah, dewa matahari itu di Mesir Ra, terus di agama-agama lain, di negara-negara lain itu namanya lain-lain, tetapi oknumnya itu juga dewa matahari ya. Dan yang terakhir yang dahsyat sekali, tulah kematian anak sulung itu menundukkan dewa Osiris, dewa kekekalan yang nggak bisa mati.
kekekalan itu dihajar oleh Bapa di surga dengan kematian anak sulung. Kita merefresh satu-satu ya. Nil yang tadi sungainya membuat subur Mesir ya, Tuhan hajar dengan darah. Darah itu dalam bahasa Ibrani-nya dam. Bahasa Ibrani-nya, huruf Ibrani-nya dalet, mem. Dalet itu berapa? 4. Mem berapa? 40. Jadi 44. Darah itu 44. Nah, angka gematria 44 itu juga sama dengan Adonai Echad. Adonai itu Yud itu 10, He berapa? 5, Vav 6, He 5, jadi 26 ya. Terus Chai, Chai itu kehidupan. Chai itu kata Chet. Chet berapa? 8, huruf ke-8. Dan Yod huruf ke-10, 18. Jadi 44 ya. 26 plus 18. Nah, kita lihat coba Bapak Ibu sekalian di 1 Tawarikh 16 ayat 26. Nah, ini seringkali orang Kristen pun berpikiran, banyak yang berpikiran bahwa oh Tuhan itu satu ya, cuma dipanggil dengan yang lain-lain, nama lain dan segala macam. Tuhan itu satu gitu. Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Coba siapa yang bisa sudah dapatkan 1 Tawarikh 16 ayat 26. Bahasa Ibrani gini, Ki kol Elohim ha'amim elilim Ve Adonai Samayim Asya. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Hashem yang menjadikan langit. Samayim Asya. Jadi intinya apa? Semua bangsa itu punya berhala. Paling banyak tuh di India, saudara. Di India itu berhalanya, Tuhannya tuh mungkin jutaan ya. Paling tidak ratusan ribu, banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, firman Tuhan tidak pernah salah. Yeremia 10 ayat 10 mengatakan, siapa? Hashem adalah Elohim yang benar. Ya. Jadi banyak Elohim yang nggak benar gitu, tetapi hanya Yahweh Vela Elohim yang benar. Bapak Saudara sekalian, Yeremia 10 ayat 10. Ya, itu kan sangat luar biasa. Tulah itu akan tetap diberikan, dicurahkan kepada bangsa-bangsa yang melawan perintah Tuhan. Dari kita ingat Bapak Ibu sekalian di ayat yang tidak asing lagi, Sakaria 14 dimulai dengan ayat 16 ya kan? Siapa yang tidak datang ke Yerusalem untuk merayakan Pondok Daud atau Sukkot, maka negaranya tidak diberi hujan. Nah, terus bangsa makan tulah yang di Mesir. Nah, itu saudara, kalau kita tidak mau melakukan firman Tuhan, Torah Tuhan, menganggap Torah sudah batal, nah ini saudara bahaya. Saya nggak menakut-nakuti, tapi ini memang kenapa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan pribadi kita. Kita sering jatuh bangun, ya kan? Karena apa? Karena kita tanpa sadar kita memposisikan diri sebagai pelawan dari Tuhan. Kita coba deh baca ya di dalam Sakaria tadi ya, Sakaria 14 ya. Coba ya Bapak Ibu sekalian. Sakaria 14 ayat 18 sampai 20. Ayo volunteer, siapa yang mau membacakan Bapak Ibu biar cepat. 14 ayat 18 20. Sakaria 14 ayat 18. Ya. Dan jika orang Mesir tidak mau merayakan
pesta pondok daun, maka mereka pun akan ditimpa penyakit yang didatangkan Tuhan ke atas setiap bangsa yang tidak mau pergi beribadah. Lanjut. Itulah hukum bagi Mesir dan bagi semua bangsa yang tidak mau merayakan pesta pondok daun. Pada hari itu, lonceng-lonceng pada pakaian kuda akan diukir dengan kata-kata dikhususkan untuk Adonai. Panci-panci di rumah Adonai akan dihargai seperti mangkok-mangkok persembahan di hadapan Ya, Mezbah. oke. Artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagi bangsa-bangsa yang tidak mau patuh, bagaimana mau patuh? Dia sudah gak percaya kepada Torah, ya kan? Torahnya udah dibuang, digantikan. Bagaimana mau patuh, ya kan? Dengar aja enggak, karena sudah tidak diajarkan lagi, kan begitu. Nah, itu bahaya nanti Bapak Ibu. Maka di situ nanti ada di dalam Wahyu 7 ayat 9 itu dikatakan dan itu banyak orang yang multitude yang tidak terhitung banyaknya dari segala kaum, bangsa, bahasa ya. Nah, itu akan bersama-sama dengan anak domba di situ dan mereka akan melambaikan memakai jubah putih dan melambaikan lulaf. Lulaf itu dilambaikan hanya pada hari raya Sukkot. Jadi intinya apa? Siapa orang-orang yang ada di sana? Adalah orang-orang yang melakukan perintah hari raya. Nah, itu ada di dalam Imamat 23. Sabat. Nah, sabat itu ada siklus pekanan, mingguan, weekly. Terus siklus annual, tahunan, ya, yaitu 7 hari raya. Ada lagi siklus 7 tahunan, semitah. Yang terakhir siklus 50 tahunan, Yovel. Itu Tuhan perintahkan Bapak Ibu Saudara. Itu langsung Tuhan perintahkan di dalam kitab Taurat, yaitu dalam Imamat 23. Ya. Ini kok luar biasa Saudara. Sudah digantikan, sudah dibuang. Sabat diganti Minggu. Hari raya ini diganti. Dan yang diganti, penggantinya itu bukan dari kitab suci. Ini kan bahaya sekali Bapak Ibu. Dari legenda, dari tradisi-tradisi non alkitabiah, saya bilang tradisi pagan atau tradisi kafir, tapi tradisi non biblikal sudah. Nah, itu yang terjadi. Dibumbu-bumbuin, dibentuk, dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi indah, menarik. Ya. Padahal kalau yang pertama itu botol itu isinya tonik, ya, jamu atau untuk kesehatan. Tetapi diganti isinya sama racun tikus atau racun serangga di dalamnya. Tapi kemasannya tetap tertulis itu. Jadi orang sudah enak benar minum ya. Oh, sedap, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi itu menenggak tulah yang Tuhan siapkan. Nah, di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini terkait juga karena firman Tuhan itu kitab suci kita itu saling terjalin gitu Bapak Ibu. Nggak ada perjanjian lama, ini perjanjian baru. Saudara, kata hadasya atau apa namanya New Covenant dan Old Testament itu tadinya nggak ada. Kemudian ada orang yang namanya siapa? Marcion. Nah, itu yang dia bilang, oh Tuhan perjanjian lama itu Tuhan yang berlumuran darah. Kita nggak mau. Kita punya perjanjian baru ya, yang kasih. Di sini mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di sini tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Ya. Nah, dipertentangkan. Akhirnya diberi tulisan Old Testament, New Testament, saudara. Padahal semuanya sebenarnya itu satu. Sekarang dipisahkan. Lalu pilih yang mana? Oh, kita mau yang ini dong. Kita nggak mau yang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bukan hanya membuang satu iota, tetapi ribuan bahkan jutaan huruf di dalam Torah yang dibuang. Padahal setiap huruf di dalam Torah itu punya arti. Tadi kata yang dam itu ya 44 ya, itu juga ada Adonai Echad.
44 juga. Itu Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang satu-satunya. Ya. Banyak Tuhan di dunia ini. Bukan hanya satu Tuhan, banyak Tuhan di dunia ini. Tetapi hanya satu Elohim yang benar. Ya. Elohim Emet. Kita baca yuk Wahyu 11 ya. Kita banyak kitab Wahyu aja sekarang. Karena Wahyu ini memang berkaitan dengan kitab suci ya. Wahyu, kita buka Wahyu 11 Bapak Ibu. Ayo cepat-cepatan yang dapat semua aktif. Wahyu 11 ayat 6 ya. Nah, ayat 6 ini, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari birang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka, dan seterusnya. Terus sekarang Wahyu 9. Wahyu 9 ayat 1-8. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jarum maut. Maka dibukanya lah pintu lubang jarum maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan pada mereka dipersangkakan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Elohim di dahinya. Nah, ini bagian dari tulah itu Bapak. Dan tulah itu bukan hanya kepada pohon-pohon. Sekarang ini tulah pun sudah berganti kepada manusia. Ini bahaya sekali. Nyamuk aja Bapak Ibu Saudara, itu bisa membunuh manusia. Ya, DBD, cikungunya ya, segala macam. Itu hanya nyamuk loh. Ada lalat pernah itu di Afrika itu, membunuh ribuan orang karena hanya lalat. Ngeri. Sekarang bukan hanya ke ternak, termasuk sampah. Sampah dulu pada sampah ternak ya, tapi sekarang sampah itu udah penyakit menular kepada orang-orang. Ya, kemarin COVID saya kena juga, ya kan. Nah, terus mau ada lagi katanya apa COVID ya, gaya lain, gaya baru dan sebagainya. Nah, tapi orang-orang yang ada di dalam naungan yang maha tinggi, ya, dia akan tetap bertahan. Ya, saya tetap bertahan di sini karena semua karena kemurahan Tuhan, ya, karena kebaikan Tuhan. Lanjut Wahyu 16 Bapak Ibu sekalian. Ayat 13. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Katak roh najis, saudara. Suka katak suka bunyi. Nah, orang yang nggak bisa mengendalikan lidahnya itu bahaya, saudara. Ya, bisa terjadi fitnah, bisa terjadi perpecahan, bahkan sampai terjadi perang, pembunuhan. Saudara ingat nggak? Saya kemarin baca kesaksian ada hamba Tuhan yang namanya Hendrik Ehanusa, ya, orang Ambon, tapi tampaknya bukan orang Ambon. Ya. Nah, dia mengalami bapaknya itu pendeta dan adiknya itu pelayan itu mati dibantai. Karena apa? Karena provokasi. Pas di hati itu Bapak Ibu yang terjadi di Ambon, di Poso, di mana. Itu karena apa? Karena ada yang mengarahkan ke sana. Jadi roh kebencian itu muncul dari kata-kata. Ya. Terjadi peperangan. Wahyu 18 tuh. Sekarang ayatnya ke-8 Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu segala malapetaka akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan membakar dengan api, karena Adonai Elohim yang menghakimi, dia adalah kuat. Itu akan banyak pada akhir-akhir zaman, di hari-hari kita perhatikan. Kepada siapa kita berlindung?
kepada kekayaan kita, kepada kehebatan, kekuatan kita, atau kepada apa yang kita banggakan. Semua akan dihancurkan apabila kita keluar dari pagar perlindungan Tuhan. Karena itu kita harus selalu mengenakan selengkap senjata Elohim. Ya, kita baca Efesus 6. Itu kan sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu sekalian. Efesus 6 ini Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita memakai senjata. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Elohim supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Luar biasa. Nah, pada parasa ini juga sebenarnya Keluaran atau Shemot pasal 6 itu, ya kan, itu berbicara tentang Pesak, ya, Paskah. Nah, nanti saya hanya kasih dulu aja bahwa Paskah kita akan rayakan pada tanggal 14 Nisan. Nah, kira-kira itu bulan April ya. Nanti kita ikut kok. Kita harus ikut Bapak Ibu sekalian. Kita betul menikmati. Jadi kita menikmati dengan lidah kita menikmati dengan mata kita menikmati dengan seluruh hidup kita ketika kita duduk pada perjamuan sedar Pesak. Ini penting Bapak Ibu. Kita nggak perlu ke Yerusalem, kita nggak perlu ke rumah Rabi, ke Kehilat atau ke sinagog ke sana. Kita cukup punya Kehilat di Bintaro. Nanti kita akan usahakan datang Bapak Ibu sekalian. Di situ banyak hal yang sangat penting buat kehidupan kita. Kita bisa melihat perspektif yang sebenarnya kayak apa. Jadi kita tidak mudah diombang-ambingkan Bapak Ibu sekalian. Kita bahasan kita kan juga bukan parasat. Seharusnya parasat itu bukan hanya Torah, tapi ada juga Haftarah. Haftarah itu kitab nabi-nabi. Kita baca yuk sedikit di Yeremia 46 Bapak Ibu sekalian. Yeremia 46 ini yang menggambarkan, mendukung parasat ini ya. Yeremia 46 ayat 13 Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman yang disampaikan Adonai kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul kalah tanah Mesir. Beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis dan Tahpanhes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Maka Apis itu dewa ya, tadi melarikan diri. Tidakkah sanggup sapi jantanmu itu, tadi kan dewa sapi, bertahan. Sungguh Adonai telah menundukkan dia. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini. Sebutlah nama Fir'aun, Raja Mesir, tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu. 28 ayat 18. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Adonai Sebaot, ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapakah bagimu barang-barang untuk siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sebab Memphis akan menjadi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu tadi ya, muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka, dan seterusnya. Nah, sebagai ayat penutup Bapak Ibu sekalian, 3 menit lagi kita coba lihat di dalam Lukas pasal 2 Bapak Ibu sekalian. Jadi parasa ini juga banyak
tersangkut juga dengan Brit Hadasyah. Ya, kita coba lihat di Lukas 2 itu ayat 22 mulai ya, tentang anak sulung. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum, menurut Taurat, Mose, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Elohim. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Elohim, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang bulu beku dan seterusnya. Nah, ini betapa pentingnya sulung. Nah, seringkali hak kesulungan itu dianggap sepi, Bapak benar. Tapi Yakov menganggap hak kesulungan itu penting, karena hak kesulungan itu bukan hanya berbicara tentang warisan, tetapi tentang hal yang jauh lebih dalam lagi, yaitu nanti ada berkat sulung, ya kan? Nanti ada lagi hal-hal yang kesulungan itu sangat dihargai, sangat penting. Nah, ini anak sulung Mesir laki-laki itu dibunuh, saudara, sampai anaknya Fir'aun sekalipun mati dibunuh, Bapak saudara. Maka betapa dahsyatnya, ya. Dan Fir'aunnya matinya juga apa, dan tentara-tentaranya itu ditenggelam di laut itu. Ada guru yang agnostik, ya, guru yang ateis gitu, karena itu bukan mujizat katanya, ya. Bangsa Israel menyeberang dari Mesir melalui laut Teberau itu bukan mujizat, karena airnya cuma semeter. Nah, anak sekolah itu dapat pelajaran dari guru ini. Dia tanya sama bapaknya, "Bapak, kok guru saya mengajarkan itu bukan mujizat katanya begini, karena itu jalan 1 meter saja, jadi nggak menenggelamkan." "Oh ya, nah kamu katakannya kepada gurunya, Pak, ada mujizat apa? Air yang cuma 1 meter bisa menenggelamkan tentara-tentara Fir'aun dan kuda-kuda dan kereta-kereta Fir'aun, ya kan? Bukan Fir'aun dan tentaranya mati hanya dengan air yang 1 meter gitu, saudara. Nah, ini gambaran bahwa orang itu menolak mujizat, ya. Kita percaya mujizat, tapi kita tidak memburu mujizat. Mujizat itu ya perkenan Tuhan aja. Kita berdoa, kita memohon mujizat, kesembuhan, apa segala macam. Tapi bukan itu yang menjadi dasar iman kita, ya. Kalau nggak ada mujizat, goodbye gitu, ya. Nggak ada mujizat. Mesianik, nggak ada Roh Kudus, ya kan? Sepi gitu. Nggak ada mujizat kan? Nah, musiknya nggak bagus dan sebagainya kan? Akhirnya orang-orang malas gitu. Tidak, bukan itu, saudara. Tetapi carilah pengajaran yang dari Sion dan firman-Nya dari Yerusalem, karena itu yang punya nilai kekal bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, biar kita komunitas kecil, tapi kita tetap pegang kebenaran itu. Tuhan tidak melihat jumlah, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti kita biarin aja, yang nggak datang biarin aja, tapi kita tetap jangkau, kita tetap besuk bahkan dan sebagainya. Nah, anak sulung ini kan tadi ayatnya Yesua, ya. Orang berpikir anak sulung bagaimana? Nah, anak sulung itu ada yang disebut dengan Pidyon Haben. Pidyon Haben itu bukan bukan itu penyerahan anak sebenarnya, penyerahan anak laki-laki. Artinya apa? Kan seperti waktu itu sebelum ada Levi, ya, kaum Levi yang bertugas. Jadi dulu semua itu anak laki-laki sulung itu ditaruh di bait suci untuk menjadi pelayan. Salah satunya siapa? Samuel, ya, Samuel. Maka waktu Imam Eli di situ jadi imam di situ, maka, "Bapak, kok aku dipanggil Samuel gitu, ya kan?" Lalu bilang, "Siapa itu, ya?" "Oh, itu Tuhan." Nanti kalau dipanggil bilang, "Iya, Pak, ya Tuhan, aku ada." Gitu. Sinar ayat Kineni. Nah, kemudian setelah zamannya ada bangsa Lewi yang
menjadi pelayan di bait suci, maka sudah tidak diharuskan lagi anak laki-laki sulung untuk diserahkan ke bait suci. Nah, itu harus ditebus. Ya, ditebus, anak sulung dibawa ya kan ke imam, lalu ditebus, diganti dengan domba atau lembu sesuai dengan kemampuan dari orang tuanya. Atau kalau nggak punya dengan burung tekukur. Ya. Nah, itu menebus anak, bukan apa artinya Pidyon Haben itu seperti itu. Harusnya dia ditinggalkan di bait suci, ya, bukan di pesantren, tapi dia bisa dibawa pulang dengan mengganti penebus seperti itu. Nah, Yesua juga begitu. Semua anak laki-laki sulung demikian. Kita bersyukur buat kalau di rumah kita punya anak sulung laki-laki, bagus. Tapi kalaupun bukan anak sulung laki-laki, tetap bagus bagi kita. Ya, semua anak berharga di mata Tuhan. Ya, oke. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini udah mau ada acara nanti kelas Ibrani, jadi supaya tidak terlalu panjang, kita akhiri. Para sabu ini kita satu dalam doa. Bapak kami mengucap syukur pada hari ini ya Tuhan, karena Tuhan sudah mengajar kami bagaimana Tuhan menyertai ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan memerintahkan, di situ ada penyertaan Tuhan, di situ ada perlindungan Tuhan, di situ ada kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu ya Bapak, kami menghargai panggilan-Mu, kami menghargai ya Tuhan undangan-Mu itu untuk kami menjadi milik Tuhan. Kami boleh menyediakan hidup kami untuk dientenkan atau dicangkokkan kepada pokok zaitun sejati. Sebab perjanjian Tuhan bukan dengan bangsa lain, tetapi hanya dengan bangsa Yahudi. Dan karena itu kami akan mendapat bagian di dalam perjanjian Tuhan ketika kami masuk ke dalam rumah Israel. Kami mempunyai spirit adoption. Kami boleh diadopsi menjadi anak dengan melalui oleh Yesua Hamasiah. Terima kasih Bapak buat Yesua Hamasiah, firman yang hidup, Elohim yang echad yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh mengenal Bapa. Tanpa Yesua kami tidak pernah akan mengenal Bapa. Tanpa Yesua Hamasiah kami tidak akan tahu Sang Pencipta. Tetapi melalui Yesua Hamasiah maka kami boleh memanggil Ya Aba, Ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Kau memberkati umat Tuhan yang mendengarkan pemaparan Midras hari ini tentang para sabu. Biarlah Tuhan kami terus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul untuk kami tetap kuat, tetap semangat, kadima di dalam mengiring Yesua Hamasiah, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan kehilangan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang sudah memulai, Tuhan juga yang akan memampukan, dan Tuhan juga akan menyelesaikan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan. Kau penuhkan Tuhan tempat ini yang Tuhan sudah sediakan, supaya kandang ini dipenuhi oleh domba-domba pilihan-Mu ya Bapak. Kami mohon Tuhan kepada, karena Engkau-lah yang mempunyai jiwa-jiwa. Diberkati Kau ya Bapak, diberkati para pengurus tempat ini, biar semangat dan kesatuan hati ya akhdud tetap ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja, di dalam nama Tuhan kami Yesus Hamasiah kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.